nama saya Christopher Sugata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Bisnis, dengan NIM 2103 0201 05. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Essential Konsep Sosiologi dari Anthony Giddens dan Philip W. Sutton. Langsung saja yang pertama, perkembangan konsep dalam sosiologi. Perkembangan konsep dalam sosiologi biasanya terkait dengan teori studi empiris, di mana hal itu menurut suatu konsep untuk memahami temuan-temuan mereka. Jadi, suatu konsep itu pada dasarnya berkembang sesuai dengan teori dan studi empiris, artinya yang diperoleh dari suatu observasi atau percobaan dengan tujuan memahami suatu temuan tertentu yang ditinjau. Hal ini jauh berbeda dengan situasi dalam ilmu alam. Terlepas bagaimana dibuat, konsep-konsep itu pada dasarnya tidak memiliki potensi untuk mengubah maupun mengatur perilaku atau interaksi baik hewan maupun tumbuhan. Dalam bidang sosiologi, konsep hasil penelitian atau percobaan observasi serta teori-teori membuat jalan manusia fokus kembali pada masyarakat pada umumnya, dan orang-orang kemudian dapat mengubah ide dan perilaku atau tindakan mereka sebagai hasilnya. Hal ini berarti bahwa penelitian sosiologi adalah suatu bagian dari penelitian yang berkesinambungan atau berkelanjutan seperti proses dua arah yang terjalin antara sosiologi dan subjek, di mana mereka belajar. Tidak hanya dalam aspek sosiologis profesional, bahwa konsep pada dasarnya diperebutkan, artinya suatu konsep dipakai dalam berbagai posisi teoritis dan tidak ada kesempatan general atau umum pada makna konsep itu sendiri. Langsung saja. 1. Berpikir sosiologis. A. Ceramah. Dalam hal berbicara dan berpikir, subjek yang dipadukan oleh anggapan atau asumsi umum dan berfungsi membentuk pemahaman orang tentang subjek dan juga tentang tindakan terhadap subjek tersebut. Dalam hal linguistik, wacana dianalisis dengan tujuan untuk memahami bagaimana proses komunikasi beroperasi atau berjalan dan dapat terorganisir secara baik. Di sisi lain, pergeseran wacana kejahatan tidak hanya menggambarkan dan menjelaskan perilaku atau tindakan kriminal, tetapi juga membantu membawa suatu cara baru untuk mendefinisikan bahwa menangani penjahat atau pelakunya. B. Globalisasi. Berbagai proses yang dilalui secara geografis, populasi manusia yang tersebar didekatkan dan kontak atau interaksinya lebih cepat satu sama lain mampu menciptakan komunitas tunggal nasib atau masyarakat dalam golongan global. Globalisasi yang pesat memiliki jangkauan yang luas. Keputusan yang diambil dari suatu lokasi tertentu dapat memberikan dampak bahkan perubahan yang sangat besar kepada masyarakat lain yang jauh, dan perubahan pada aspek tertentu dalam suatu bangsa dan negara. Globalisasi bukanlah suatu arah atau proses integrasi yang semakin dekat, tapi malah menjadi aliran dua arah gambar, informasi, dan pengaruh dengan beragam hasil. Globalisasi skeptis berpendapat bahwa tingkat perekonomian saat insalin ketergantungan dan tidak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Para skeptis melihat regionalisis yang telah berkembang ini sebagai suatu bukti bahwa perekonomian dunia telah menjadi sangat kurang dari yang terintegrasi. C. Kemodernan. Kata modern dapat digunakan untuk merujuk pada apapun yang kontemporer, dengan kontras antara kuno dan modern menjadi lebih umum di Eropa oleh akhir abad ke-16. Selama 3/4
pertama dari 20 abad, modernisasi transportasi, rumah, sosial sikap, mode, dan masih banyak lagi secara luas, dilihat sebagai hal yang diperlukan dari seorang progresif. Dari aspek tradisional, agraris atau pertanian masyarakat dapat memodernisasi dengan cara melepaskan nilai-nilai institusi tradisional yang sudah ada sejak lama dan berinvestasi untuk kemakmuran masa depan dalam proyek infrastruktur dan industri baru. Teori modernisasi juga gagal menjelaskan kegigihan terkait ketidaksetaraan dalam sistem global yang dampaknya gagal pada banyak negara berkembang untuk diprediksi. Karena konsep modernitas menggabungkan beberapa proses sosial utama. Hal itu terlalu abstrak dan sebagian besarnya lebih deskriptif analisis. Yang kedua, postmodernitas. Pergantian postmodern dalam teori sosial dimulai pada pertengahan 1980-an. Meskipun konsep postmodern terletak pada dekade sebelumnya, terkhususnya pada aspek budaya dan seni. Bagi para ahli, teori ini berkaitan dengan proses perubahan historis terstruktur dan istilahnya pergi ke suatu tempat dengan tujuan membuat kemajuan. Ada banyak kritik terhadap teori postmodern. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa teori postmodern adalah dasarnya pesimis dan pengalah yang sangat terkejut dengan sisi gelap postmodernitas. Mereka akan membuangnya aspek positif juga. Namun, ada manfaat yang jelas untuk modernitas, seperti menghargai kesetaraan, individu, kebebasan, dan pendekatan rasional untuk masalah sosial. Yang berikut rasionalisasi. Dalam definisinya, rasionalisasi merupakan suatu proses sosial jangka panjang di mana ide-ide tradisional dan keyakinan oleh aturan dan produser metodis dan formal, cara berpikir untuk mencapai tujuan. Bertindak secara rasional berarti bertindak secara wajar untuk menentukan tindakan dan konsekuensinya sebelum melakukan itu. Rasionalisasi adalah proses perubahan dimulai di barat, di mana semakin banyak aspek kehidupan sosial dibentuk oleh sarana dan tujuan untuk tujuan perhitungan dalam hal-hal efisien. Weber membahas rasionalitas dalam 4 tipe dasar yang meliputi praktis, teoritis, substansif, dan formal. Tipe keempat Weber, rasional formal, berdasarkan pada perhitungan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks rangkaian tujuan umum atau hukum atau universal. Rasional barat masyarakat melibatkan pertumbuhan dan penyebaran formal rasionalitas dan perhitungan menjadi semakin banyak bidang kehidupan sebagai pekerja yang paling banyak dianut. Yang berikut masyarakat. Masyarakat adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sosial yang terstruktur dan institusi, di antaranya komunitas besar yang tidak dapat direduksi menjadi koleksi sederhana atau agregasi individu. Konsep masyarakat menurut Durkheim sebagai pemegang sentral dalam sosiologi sepanjang sebagian besar abad ke-20. Teori tentang tingkat realitas sosial global yang muncul dan teori globalisasi yang disebut Durkheim, pada dasarnya konsep masyarakat berbasis negara bangsa dipertanyakan, dan proses sosial di tingkat global juga menarik memperhatikan pergerakan orang, barang, dan budaya. Yang berikut, struktur dan badan. Struktur atau badan pada dasar berakar pada upaya sosiologi untuk memahami keseimbangan relatif antara pengaruh masyarakat pada individu dan kebebasan individu untuk bertindak dan membentuk masyarakat. Jenis sosiologi yang muncul berfokus pada bagaimana individu
dibentuk oleh struktur sosial, yaitu untuk semua maksud dan tujuan di luar diri dan di luar milik mereka sendiri. Struktur atau badan adalah salah satu dari berbagai konseptual yang terkait konotasi dalam sosiologi, termasuk mikro atau makro dan masyarakat atau individu. Perbedaan struktur agensi adalah divisi yang bertahan lama dan kepemimpinan. Alan Dawe untuk menyatakan bahwa sebenarnya ada dua sosiologis dengan subjek yang kontras, yakni metode penelitian dan bukti standar. Yang berikut, yang kedua, melakukan sosiologi. A. Tipe ideal. Tipe ideal adalah konstruksi, yaitu dibuat oleh peneliti berdasarkan kriteria yang berasal dan tertarik pada fenomena sosial tertentu. Tipe ideal dengan sudut pandang dari mana saja dengan mengamati dunia sosial. Titik referensi yang mendukung penelitian untuk memulai merumuskan beberapa hal yang realistis seputar pertanyaan tentang fenomena yang bersangkutan. Oleh karena itu, ideal jenis tidak pernah bisa dikatakan benar atau salah. Jika tipe ideal gagal memberikan kita yang lebih baik untuk memahami realitas atau hanya tidak bekerja sama dalam menghasilkan hasil yang lebih lanjut, pertanyaan penelitian dan studi, maka mereka hanya akan tinggalkan sebagai sesuatu yang sederhana dan literal, serta tidak berguna. B. Metode kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan mendasar antara pendekatan-pendekatan seperti metode kuantitatif maupun kualitatif untuk penelitian yang mencari pengetahuan mendalam dan memanfaatkan proses penalaran dan pengambilan keputusan subjek, dan itu yang menggunakan pengukuran secara ekstentif untuk mengukur fenomena sosial. Penelitian kualitatif mencakup semua hal berikut: metode kelompok, etnografi, semi terstruktur atau kuesioner tidak berstruktur, wawancara tatap muka, observasi partisipan, penelitian biografi, lisan sejarah, studi naratif, ground theory, dan kehidupan sejarah. Ada juga beberapa metode kualitatif juga melibatkan pengukuran numerik dan sebaiknya. Beberapa metode kuantitatif yang seolah-olah terkait analisis pernyataan yang bermakna. Penelitian kualitatif menggunakan paket perangkat lunak untuk menganalisis jumlah besar teks dan bahan wawancara, mengkategorikan dan mengkualifikasikannya, sementara beberapa studi kuantitatif dilakukan melalui semi terstruktur wawancara yang memungkinkan peserta untuk melampaui yang tetap kerangka kuesioner penelitian. C. Realisme. Realisme adalah suatu pendekatan penelitian sosial yang berbeda dan berada pada keberadaan realitas objektif yang dimilikinya berupa penyebab yang dapat diterima untuk penyelidikan ilmiah. Realisme kritis bukan hanya filsafat ilmu, tetapi juga merupakan metode penelitian yang para pendukungnya adalah mampu mendapatkan di bawah permukaan peristiwa yang dapat diamati untuk mendapatkan akses ke penyebab yang dimiliki atau generatif mekanisme nyata fenomena di dunia nyata. Yang berikut, refleksivitas. Refleksivitas merupakan karakterisasi hubungan antara pengetahuan dan masyarakat atau penelitian dan subjek. Fokus pada refleksi terus-menerus dari agen sosial diri mereka sendiri dan konteks sosial mereka. Giddens dan Beck berpendapat bahwa modernitas akhir adalah konteks sosial tradisional di mana individu terputus dari sosial struktur dan karena dipaksa untuk terus-menerus refleksi dalam kehidupan dan identitas mereka sendiri. Temuan penelitian sosiologis menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat yang dibawa oleh individu sekitar dan yang mendukung mereka dalam pengambilan keputusan. Sains.
Sains merupakan metode yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan tentang dunia berdasarkan teori pengujian terhadap apa yang dikumpulkan dan yang kemudian dapat digunakan menjadi bukti. F. Konstruksionisme sosial. Konstruksi sosial merupakan suatu kerja pendekatan sosiologi yang tergolong agnostik terhadap aspek realitas fenomena sosial, yang dimana lebih memilih untuk merekomendasi dan cara ini diproduksi atau diimplementasikan dalam hubungan interaksi sosial. 3. Lingkungan dan urbanisme. Lingkungan dan urbanisme ini menguraikan hal terkait 1. Penghasilan lingkungan, 2. Industrialisasi, 3. Migrasi, 4. Mempertaruhkan pembangunan berkelanjutan, serta yang kelima terkait urbanisme. Yang keempat, struktur masyarakat. Struktur masyarakat dalam tema ini diuraikan seputar aspek-aspek tentang kemasyarakatan yang meliputi aspek birokrasi, kapitalisme, konsumerisme, definisi tenaga kerja, pendidikan, organisasi, dan aspek agama. Yang kelima, peluang hidup yang tidak sama. Tentang aspek-aspek yang terkait kehidupan, di mana selalu ada perbedaan bagi setiap orang dalam sejarah atau perjalanan hidup, seperti yang meliputi kelas, jenis kelamin, persimpangan, praktik, kemiskinan, ras dan etnis, mobilitas sosial dan status. Yang keenam, hubungan dan jalan hidup. Hubungan dan jalan hidup diulas mengenai hubungan atau relasi dan juga jalan hidup dalam aspek sosial, di mana yang meliputi beberapa komponen seperti masyarakat, keluarga, pengalaman hidup, jaringan atau networking, dan sosialisasi. Yang ketujuh, interaksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi ini dijelaskan tentang aspek-aspek yang terkait budaya, identitas, ideologi, interaksi, media massa, dan ruang publik. Yang kedelapan, kesehatan, penyakit, dan tubuh. Tentang kesehatan, penyakit, dan tubuh berisi tentang uraian mengenai biomedis, medisasi, peran sakit, model disabilitas sosial, diri sosial, dan stigma. Yang kesembilan, serangan atau tindakan dan kontrol sosial. Serangan atau tindakan dan kontrol sosial berisi ulasan tentang anomie, penyimpangan, pelabelan atau semacam julukan, kepanikan moral, keadaan restoratif, dan kontrol sosial dalam suatu kehidupan atau interaksi sosial, terutama dalam bidang kemasyarakatan. 10. Sosiologi politik. Dalam tema sosiologi politik ini dijelaskan secara detail mengenai aspek-aspek yang secara real sangat berkaitan erat satu sama lain dalam lingkup sosiologi politik itu sendiri. Sosiologi politik diulas dan dijelaskan mulai dari aspek otoritas, kewarganegaraan, masyarakat sipil, konflik, demokrasi negara bangsa, kekuasaan, hingga aspek gerakan sosial dalam kaitannya dengan sosiologi politik.